Kalau ada orang menyimpan sesuatu sebesar debu di dalam perut bumi, ya'ti bihallah, bukan Allah tahu, Allah bisa mendatangkan itu. Kalau tahu mungkin banyak orang bisa tahu, oh di sana. Tapi kalau mendatangkan sesuatu itu tidak mudah. Ini menunjukkan tidak ada satupun kebaikan, keburukan yang luput dari pengetahuan Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Surat Luqman ya, surat Luqman ayat yang ke-12 ya sampai ayat yang ke-19 ya. Surat Luqman ayat 12 sampai 19 yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Kita baru sampai ayat yang ke-13 ya, di mana nasihat Luqman itu yang pertama itu tentang akidah ya, agar anak-anaknya tidak berbuat syirik ya. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kata Luqman, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik ya, karena syirik itu adalah dosa yang teramat besar. Nah, kita sudah jelaskan ya bagaimana bahaya syirik itu ya, salah satunya disebutkan di surat Az-Zumar ayat 65 ya, di surat Az-Zumar ayat 65 bahwa syirik itu kata Allah akan menghapus semua amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, gitu ya. Di surat Az-Zumar 65 kata Allah ya, di surat Az-Zumar 65 bahwa syirik itu menghapus semua amal. Apakah syirik kecil ataukah syirik besar? Karena itu riya juga menghapus amal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi orang yang menyebut-nyebut kebaikan, yang memamer-mamerkan kebaikan, maka dia telah menghapus ya amalnya itu. Karena menyebut dan memamerkan itu syirik juga namanya. Asyirku al-asghar, syirik kecil. Jadi apakah syirik kecil ataukah syirik besar sama? Menghapus semua amal kita. Itu makanya Luqman mengatakan ke anaknya, jangan engkau berbuat syirik, la tusyrik billah. Itu nasihat pertama ya tentang akidah. Jadi memang akidah ini pokok ya. Ini yang pertama harus dibenahi. Kalau akidah orang sudah pas ya, sudah kuat, ibadah tu gampang. Ibadah tu gampang ngurusnya. Kalau akidah ini yang paling berat nih ya. Itu makanya ayat-ayat yang turun di Makkah itu 13 tahun belum ada tentang ibadah. Ya, ayat-ayat di Makkah itu semuanya tentang akidah, tentang salat berjamaah, tentang puasa, tentang zakat. Itu adanya di Madinah nanti. Ya, karena akidah dulu yang perlu dibenahi dan diperkuat. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 surat Luqman. Apa kata Allah di ayat 14 ya, tadi 13 terakhir ya. Ayat 14. Jadi kita sekarang surat Luqman ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Artinya, kami telah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya terutama yang telah mengandungnya lelah di atas lelah dan menyapinya dalam 2 tahun. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, kepada akulah tempat kembalimu. Jadi nasihat kedua
setelah akidah ini, setelah akidah jangan berbuat syirik. Maka nasihat kedua tu masalah akhlak, ya, akhlak. Di yang pertama tu akidah, yang kedua tu akhlak, terutama akhlak kepada orang tua. Jadi kata Allah, ni Luqman ya yang berkata, tapi ucapan Luqman ini diabadikan sebagai ayat. Ini kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Luqman yang kemuliaan Allah yang diberikan ke Luqman itu hingga ucapan dia itu jadi ayat. Jadi kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Jadi perintah berbuat baik kepada ibu bapa itu digunakan kata wassa dengan mentasdidkan sad. Wassa itu artinya bukan memerintah ya, berwasiat. Kalau perintah itu bahasa Arabnya amara. Amara ya'muru, amar itu perintah. Tapi Allah tidak menyebutkan amarna, tapi wassaina. Dipilih kata yang khusus dalam konteks berbuat baik kepada orang tua, ada kata khusus namanya wassa. Karena wasiat itu biasanya pesan khusus. Itu kenapa kata wasiat itu digunakan ya untuk waktu menjelang mati. Nanti baca di Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Jadi kata wasiat itu waktunya khusus menjelang mati. Jadi Bapak Ibu kalau mulai terasa itu keadaannya agak berat, maka berwasiat. Ya. Jadi wasiat ini di Al-Baqarah 180 itu dikaitkan dengan al-maut. Ya, kematian. Karena wasiat itu pesan yang khusus di waktu khusus tuh. Dan yang dipesankan tidak semua pula itu. Khusus pula tuh. Jadi ketika Allah memilih kata wassaina untuk perintah berbakti pada orang tua, ini artinya perintah khusus. Kira-kira gitu. Karena itu pilihan katanya juga khusus, wassa. Ya karena ini yang namanya wasiat itu pesan khusus di waktu khusus. Nah, tapi menariknya begini, berwasiat atau berpesan atau memerintahkan itu dalam Al-Quran pilihannya ada beberapa bentuk. Bisa wassa, bisa ausa. Ini sama-sama mazid satu huruf namanya Bu ya. Dari kata wasaya. Wassa itu artinya pesan. Kalau berpesan atau menyampaikan pesan, itu kalau tidak wassa atau ausa, artinya sama. Sama-sama berpesan. Tapi berpesannya bisa wassa, bisa ausa. Kalau wassa nanti mudhari'nya yuwassi. Kalau ausa itu mudhari'nya yusi. Oke. Kenapa perintah berbuat baik pada orang tua itu pilihannya wassa tidak ausa? Coba perhatikan nanti surat An-Nisa ayat 11. Ya, nih di An-Nisa ayat 11. Allah berwasiat soal pembagian harta warisan. Ya. Di ayat 11 surat An-Nisa itu kata Allah, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Jadi di sini yusi. Yusi ini mudhari dari ausa. Yusi. Dalam soal pembagian warisan itu digunakan kata yusi dari kata ausa.
Bukan yuwassi dari kata wassa. Ini soal pembagian warisan nih. Coba Bapak Ibu baca lagi nanti surat Maryam. Surat Maryam 19 ayat 31. Ya, surat Maryam ayat 31. Di situ Nabi Isa disuruh salat oleh Allah dan disuruh berzakat. Tapi katanya ausa. Di sini ausa. Wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayyan. Ini salat nih. Ya, ini salat. Ini pembagian harta warisan. Jadi kalau pembagian harta warisan itu yusi, salat dan zakat ausa. Tapi berbuat baik pada orang tua wassa. Beda ya? Artinya sama. Kalau secara morfologi, secara pembentukan kata, sama-sama mazid satu huruf namanya. Kata kerja yang ditambah dari bentuk aslinya satu huruf, tapi penambahannya beda. Yang satu ditambah huruf yang di tengah, namanya mudha'af, dilipat gandakan dan ditasdidkan wassa. Yang ini ditambah alif di awal, ausa. Bedanya apa? Wassa itu menunjukkan makna serius, makanya bacanya tasdid, karena tasdid itu artinya serius. Makanya bacanya beda tuh. Was ada tekanan tuh. Kalau ausa tidak ada tekanan. Ya, bahasa Arab itu begitu Ibu. Bunyi-bunyi itu mempengaruhi makna itu. Kenapa perintah pada orang tua itu wassa itu ada tekanan lebih daripada soal membagi harta warisan. Harta warisan itu tidak disuruh pun dibagi juga nanti itu. Harta warisan itu Ibu, tidak diperintahkan pun dibagi juga tuh, pandai orang bagi itu. Gitu. Makanya kita kalau mati orang tua Bapak Ibu, itu menangisnya sehari 2 hari itu. Hari ketiga buka berangkas lagi itu. Ya nak? Iyalah. Beda kalau mati anak. Kalau mati anak agak lama sedihnya. Kalau mati bapak ibu, tidak lama sedihnya Pak. Ya toh. Bahkan pernah ada kejadian Ibu. Jadi ibu ni mati, anaknya banyak, laki perempuan. Sepakatlah mereka memandikannya sama-sama. Itu pas memandikan ibunya, heboh anak-anaknya yang perempuan. Saya ambil cincin nama, kiranya ada cincin namanya lah dulu ambil, dah sering ambil dari yang ada tu. Belum dikuburkan pun dah diambilnya harta ibunya kan. Begitulah. Makanya tidak perlu ditekankan soal membagi warisan, tidak perlu tekanan. Ausah. Tidak perlu ditekan-tekan juga, mereka bagi sendiri itu. Ya. Tapi kalau untuk orang tua, betapa banyak Bapak Ibu anak-anak yang abai dengan orang tuanya, ya, yang menjadikan orang tuanya malah gelandangan di panti asuhan. Tak sedikit tuh Ibu. Ya. Ada seorang ibu, bukan orang sembarangan Ibu, profesor, tapi dia tinggal di panti asuhan. Dah pensiun, dah tua. Kata beliau, saya tidak ingin merepotkan anak saya. Itu bahasanya. Ya, tapi begitulah, karena ada anak-anak yang memang dan banyak. Itu kenapa perintah berbakti pada orang tua itu ditekan dengan tasdid wassa. Kalau bagi warisan tidak perlu ditekan-tekan juga, bagi sendiri itu. Ausah. Bahkan belum mati pun bapaknya dah minta warisan dia. Banyak ada Ibu, bapaknya masih stroke, masih sakit, dia sudah minta bagian dia. Nah, tu apa pula tekan-tekan tu? Tak perlu wassa itu, ausa sajalah. Ya tu. Memang begitulah. Maka punya haratul Bapak Ibu, aduh, tak selalu Bapak Ibu baik di ujung hidup tu. Banyak orang yang ingin mati kita segera tu. Ya. Makanya cerita penyembelihan sapi betina surah Al-Baqarah tu karena kaya dia tu. Karena lama juga mati, lunjuk mati lagi, dibunuh lagi oleh ahli warisnya. Ya. Makanya kalau kayu mati lun tentu orang sedih lah Bapak Ibu. Lun tentu orang sedih lah kalau kayu tu mati ya, lun tentu orang sedih lah tu.
Ya kan kecil orang madat di dulu orang itu. Ya tak? Nah, jadi itu wasa. Kalau warisan ausa. Lalu wasa dengan membuat mudhaaf namanya. Jadi short itu double. Double itu bahasa Arabnya mudhaaf. Mudhaaf itu artinya banyak, berlipet-lipet itu mudhaaf tu. Sesuatu yang berlipet-lipet itu namanya yudhaaf. Berarti kalau dilipat-lipat banyak kan? Itu artinya berbakti pada orang tua itu lebih banyak urusannya. Kalau salat kenapa ausa? Karena 5 kali cuma sehari. Zakat kenapa ausa? Karena sekali setahun. Kalau dengan orang tua 24 jam. Bukan 5 kali sehari. Bukan sekali setahun. Itu kenapa perintah bakti ke orang tua tu wasa menunjukkan makna taksir. Banyak. Kalau salat dan zakat ausa karena ini insidental. Waktunya ada. Itu makanya salat itu kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktunya. Kalau bakti pada orang tua ada waktunya? Tidak ada waktunya. Selama hidup sampai mati. Karena itulah perintah bakti pada orang tua itu wassa. Dengan memudhaafkan shad namanya. Dengan melipat gandakan shad. Itu satu ya. Itu pilihan kata. Lalu perintah berbakti pada orang tua itu pilihannya walidain. Walid itu dari kata walada yalidu. Jadi kata walid itu dari kata walada, mudhari'nya yalidu. Apa artinya yalid? Melahirkan ya. Yalid itu melahirkan. Jadi kalau walidain itu maksudnya yang melahirkan. Ibu tuh. Ibu tuh. Karena kalau bapak dan ibu sinonimnya ada. Ada walidain, ada abawain. Jadi orang tua ni Pak Ibu, ada walidaini, ada abawaini. Coba nanti baca surat An-Nisa ayat 11 tadi tentang pembagian warisan. Bapak, ibu, kan begitu ya. Kalau anaknya mati, tidak punya anak, maka bagi bapak dan ibu ya ada bagiannya. Kalau punya anak 1/6, kalau tidak punya anak ibu 1/3, sisanya bapak. Di situ bapak ibu apa bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya? Abawai. Abawai kan? Bukan walidai. Ketika Allah bicara pembagian warisan, di situ digunakan abawai. Kalau bicara bakti digunakan walidai. Artinya sama, ibu bapak. Cuman beda makna. Kalau abawai dari kata abun. Abun ini artinya ayah. Jadi kalau kata abawai itu artinya bapak yang dominan, ibu bagian kecil. Itu makanya dalam soal warisan gini. Saya mati. Saya belum punya istri, belum punya anak, mati bujang tapi kaya. Maka ahli waris saya hanya 2 bapak ibu saya. Berapa bagian bapak ibu? 1/3. 2/3? Bapak. Berarti bapak dominan kan? Makanya abawai. Karena bapak dominan. Tapi kalau soal bakti pada orang tua ini, itu walidai. Karena bakti anak ke orang tua tu untuk ibu dominan. Karena Nabi ditanya, saya ingin berbakti, berbuat baik ke siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru bapakmu. Berarti begitulah urutnya. Jadi bapak-bapak tidak boleh protes kalau anak itu lebih dominan ke ibu dalam soal bakti. Misalnya anakku pulang kampung, amaknya nyobalin baju, nyobalin tas, apa ndak ado lah.
Apa tahan dulu, tahan. Calik saya dulu, calik saya dulu. Besok pulangnya balik Pak, nyoba dia amaknya ikut, nyoba dia amaknya awak alun je Pak. Aduh. Apa tahan dulu, tahan. Yang ketiga pulang je nyoba tu induk baru Pak, induknya. Awak dah adu ci ala Pak. Apa tahan dulu, tahan. Neng kampe, situ je Pak, induk saya lai. Baru apa boleh tanya, den biluang balian ya. Tu boleh. Begitu. Karena walidai harus dominan, tidak boleh sama. Ya karena 3 itu kan ibu melakukan 3 perkara yang tak dilakukan bapak. Hamil, bapak tidak ikut. Melahirkan, tidak ikut. Calik-calik saja. Kan menyusui. Tengah malam baru masya Allah lalu karu. Bisa saja tu. 3 ibu yang tak pernah dilakukan bapak. Makanya ibumu kena 3 tadi itu. Begitulah. Dia bapak jangan protes. Karena pak kau banyak sanangnya saja. Susahnya 2 anak kau nak barah. Mulai dari proses tu sanang saja. Ibu hamil salah. Ini lalu. Ya, tu. Melahirkan palingnya calik jauh saja. Sakit dia sakit, orang maki-maki orang tak sakit tu. Ya tu. Anak. Ada lagi anak mereka menyusui tak satu ya tu. Tapi anak kau lah mandi mereka baru tu anak ayah. Itu tu mah. Buang airnya mereka. Pakai mak. Dah itu. Ayah cetulah. Tu minta bagian sama tu. Bisa tak mulu tu. Maka ibumu, tu maka waliden tu. Kalau soal bakti, tu waliden. Karena memang ibu bagian baktinya harus lebih banyak. Nah, lalu kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya lelah. Wahan tu artinya lemah. Tuahan lemah. Lemah ibu. Makin hari ibu mengandung tu makin lemah karena beratnya makin bertambah, makin letih. Ala wahnin. Coba bahasanya ya. Allah tidak mengatakan wahnan saja. Ala wahnin. Ala ini puncak. Puncak. Tidak ada lagi di atas itu. Kalau ada Bapak Ibu beban bisa kita urut beratnya. Di puncak berat beban itu adalah hamil. Karena ala. Karena kalau Allah menggunakan fauqa masih ada di atasnya. Allah tidak mengatakan wahnan fauqa wahnin. Kalau azab neraka ada azab fauqal azab. Begitu tuh. Karena azab itu ada lagi azab di atas itu. Tapi kalau hamil tidak ada lagi payah di atas itu, tidak ada lagi lelah. Makanya ala wahnin. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu di surat gitu Al-Ahqaf ayat 15 ya. Di surah Al-Ahqaf 15 ya, surat 46 ayat 15 itu hamil itu disebut dengan kurhan. Hamil, hamalathu ummuhu kurhan. Kurhan ini ibu sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya ada makruh namanya. Makruh itu kenapa disebut makruh? Karena tidak menyenangkan. Makanya makan bawang makruh, makan jariang makruh. Ibu kalau bau jariang angoknya le menyenangkan dekat ibu. Itu makanya makruh namanya itu. Jadi kurhan itu keadaan yang tidak menyenangkan. Ibu yang hamil tahu itu bagaimana tidak menyenangkannya itu. Duduk payah, tagak payah, bergolek. Selama hamil tak bisa lagi lalu menyelantang tu. Menungkui apa lagi. Tak ada loh. Lalu antara you jindak lalu saja tu. Apalagi usia kandung kalau ada hati 6 bulan, 7 bulan kate. Itu antara lalu jindaknya tu. Ya. Kadang mulai kata kalau nyantem dah anak tu langsung. Dah betul. Aduh anakku yang tangkal ketik boleh lagi dari dalam paru dah tangkalnya, bu mantem-mantem je kerajonya. Hendak. Tak kajui tu.
Boleh kata kalau dan jantam lo balik. Itu. Antara laluk je indaknya ibu. Apalagi lah usia-usia 8 bulan kate, itulah tok sabanta buangi ketek tu. Iya. Ada napak kau ni mengangur laluk tu mah. Jadi carilah ada cayo ibu. Ada disebut wahnan ala wahnin gitu. Ya. Ndak ada kayaknya bersimpati ibu lo tu. Ka satu lo duduk mak ibu kamar mandi dak kado lo tu. Nyo laluk mengangur laluk tu mah. Itu. Itulah kenapa disebut kurhan. Kurhan. Yo ndak menyenangkan masa tu ibu, ndak menyenangkan. Ya. Itu rahasianya ibu ya. Ibu kalau baca nanti Al-Baqarah 216. Ya, nanti baca di Al-Baqarah 216. Di sini kital perang. Kutiba alaikum al-kital. Kutiba alaikumul kital wa huwa kurhun lakum. Sama ya? Perang itu tidak enak ibu. Makanya banyak orang lari dari medan perang. Orang kalau disuruh perang ibu, biarlah bersedekah sekian puluh juta daripada ikut perang. Kalau perang mati nanti, cacat nanti. Kalau ada orang disuruh pergi perang atau disuruh bersedekah 100 juta, saya yakin orang lebih mau bersedekah 100 juta daripada ikut perang tu. Karena perang itu kurhun, sesuatu yang tidak disenangi orang. Berat perang itu. Belum lagi nyawa taruhannya, belum lagi cacat kalau kita tidak mati. Nah, perang kurhun, hamil kurhun. Berarti hamil dan perang itu nilai kebaikannya sama. Orang yang berperang kalau mati dia mati syahid, orang yang hamil dan melahirkan kalau mati pun mati syahid. Kalau orang perang tak mati pulang dosanya diampuni semua, maka ibu yang hamil dan melahirkan kalau tak mati dosanya pun diampuni semua. Beruntung ibu yang rajin melahirkan. Berarti dosa ibu bubar habis. Ya tak? Setiap hamil melahirkan itu dosanya hilang. Karena darah yang tercecer kena melahirkan itu sama dengan darahnya para syuhada yang mati di medan perang tu ibu. Ibu kalau melahirkan berdarah-darah enggak pastilah. Mau berdarah, mau lahirnya normal atau operasi pasti berdarah-darah tu. Ya. Ada yang mati kena pendarahan begitu. Berat tu ibu, tu makanya kurhun. Tu makanya disamakan Allah dengan berperang. Tu makanya perempuan tidak diperintah Nabi banyak-banyak beribadah. 2 saja kata Nabi. Salat 5 waktu, ndak ke masjid ndak anti. Ya, puasa Ramadan, ndak tarawih ndaklah. Ndaklah. Ndak tahajud ndaklah. Ndak baca Quran ndaklah. Tapi acuk-acuk saya melahirkan anak. Terus pahala. Kata Nabi, saya membanggakan perempuan yang banyak anak nanti di akhirat. Gitu. Ya. Nabi banggakan tu ibu yang punya anak sabale 10. Oh, nanti namanya terpampang di apa itu ya? Ada monitor besar tu. Nabi banggakan si fulana berdiri di sini, yang anaknya 10, yang anaknya 11. Ibu yang 2 tu dak timbau usut tu. Ya. Ya, tapi ada hadis Nabi kan? Apa hadis Nabi? Siapa yang punya anak perempuan 2, ya, hadis Muslim tu, dan dia rawat dengan baik sampai anaknya menjadi salihah, yang 2 itu ibunya langsung ke surga kata Nabi. Oh, kalau 1 Nabi, walaupun 1 kata Nabi. Kan ada aja tu harapan ibu tu. Tapi ibu pembersihan dosa ibu tu lewat itulah, hamil melahirkan, karena itu disebut dengan kurhun namanya. Nah, lalu kata Allah wa fisaluhu fi amaini. Ibunya menyusuinya, memisahkan dia dari menyusu sampai 2 tahun. Fisal, fisal ya bahasanya. Fisal itu dari kata fasal. Fasal itu artinya apa ya? Putus. Lawannya wasal. Wasal itu artinya tersambung. Ya, jadi kalau fasal itu artinya putus. Makanya fasal.
Kalau tersambung wasal namanya. Jadi kata Allah fisal itu bukan menyusui. Memutuskan dari susu 2 tahun. Itu maksudnya itu. Jadi ibu tidak boleh memutuskan anak dari susunya sebelum 2 tahun. Itu maksudnya. Ya. Kalau ada ibu memutuskan anak ibu sebelum 2 tahun, ibu berdosa tuh. Iya. Karena ibu menzalimi hak dia. Tak bisa. Oh, itu balik ustaznya lah. Kadang-kadang kini ustaz imbau je balik. Ya. Ya, tak nyusul lah gaib tu ni nyusul dia tu. Minta halal. Nak dulu ama dek sibuk. Ya, ama dulu karajo lo ikut ayah. Mencari kehidupan tu awak ndak cukup belanja dari ayah dulu. Sehingga kalian tinggal ada ama susukan 2 tahun lo. Agi halal je. Jangan tuntui ama besok di akhirat ndak. Ndak malah kami halalkan tu. Matilah leh. Laman tu. Kalau ndak besok ibu dituntui dan ndak ibu cayolah kamu. Ya karena kata Allah begitu kah? Kan tadi perintah. Dan kami perintahkan. Kan begitu kan bahasa awalnya tadi? Berarti tu ibu tu perintah Allah juga tu. Wa fisaluhu. Fisal itu fasal artinya pisahkanlah mereka dari susu setelah 2 tahun. Fi amain. Sebelum 2 tahun kalau ibu pisahkan zalim. Kan tu kebutuhan dia ibu buang. Ibu putuskan dia dari hak dia. Susu Jawi itu tak bisa menggantikan susu induk dulu tu. Tak ada gizi. Jadi ibu tanyalah ke ahli gizi tu. Tak ada yang bisa menandingi susu ibu tu. Ya. Maka dulu orang kalau zaman dulu kan tak ada pakai cerdas-cerdas orang dulu tu ibu. Ya tu. Lakunya elok-elok kan susu induknya. Kini banyak susu Jawi je barang enak kini. Susu Jawi bagi kayaknya tu. Ya tu. Jawi kan gitu. Kadang kau tanduknya induk itu. Susu Jawi lagi tu ya. Maka perangai-perangai Jawi itu. Padi orang yang punya itu ada tantulinya lah tu. Ya, memang begitulah. Jadi fisalhu ya fi amma ini. Dan itu kenapa kita berbakti pada orang tua tu, Ibu? Karena masa menyusui 2 tahun itu disebut amaini. Amain, gini. Tahun itu dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada sanah namanya. Ada am namanya. Ada haul namanya. Ada hijaj namanya atau hajjun. Nah gini, kenapa Allah tidak mengatakan sanatain? Wa fisaluhu fi sanatain, tapi amain. Ada bedanya ibu. Karena kalau sanah itu tahun yang berat. Jadi ibu kalau menghadapi masa-masa hidup yang berat, yang sulit, itu namanya sanah. Kalau am itu tahun yang menyenangkan, yang penuh dengan kenikmatan, itu namanya am. Coba baca surat Yusuf ayat 47. Yusuf 47. Ya, surat 12 ayat 47. Di situ kata Allah, ya, ini cerita orang Mesir ya, di masa Nabi Yusuf. Qala tazra'una sab'a sinina da'ba. Jadi ketika Allah menyebutkan tazra'un, itu sinin. Sinin ini jamak dari sanah. Kalian akan menanam selama 7 tahun. Jadi masa menanam 7 tahun, tahunnya sinin. Sab'a sinin. Betul ya? Sinin itu jamak dari sanah. Ya. Kenapa menanam itu sinin? Ibu yang pernah baladang, pernah ke sawah, masa menanam masa paling sulit Bapak Ibu. Masa menanam ni sulit Pak.
hasil belum ada, modal dihabiskan, tenaga dihabiskan, waktu dihabiskan. Makanya orang yang pernah bertani itu tahu Bapak Ibu, kalau di musim-musim menanam ni kadang samba tu, aduh, samba lado saja Ibu. Coba Bapak Ibu yang pernah berladang, tak percaya? Tak ada kenikmatan di masa bertanam, bercocok tanam tu, tak ada. Masa berat itu. Di kampung dulu kalau lah mulai bertanam, itu samba orang pergi ke sawah tu bertanam tu, itu sabu ari namanya. Tebuk sabu ari. Dulu kan orang menggiling lado je batu. Ah tu kan ada siso-siso lado di batu tu laki tu. Saking payahnya itu. Itu karambi ko di kuku di kampung karambi dak bali dah. Panjek saya. Ya kan. Tu kuku, tu bala kukunya dak yo masin ibu mau deko. Ada karena dia kuku siapa tu apa nama kucing buat dia. Mereka ambo santiang kalau mengukur tu ibu. Ambo rajin nolong amak ambo tu mah. Tu. Nyo batakan lo lutui tu mah. Kalau ndak batakan jo lutui tu mah lari-larinya. Ya ibu yang kayo tak tahu gitu lo tu, yang payah tu ambo ko tahu tu mah itu. Lang kayo de kenek mah tahu penderitaan tu tu. Ya tu. Nah, hanya batumpuan je lutut dia ibu. Ya tu. Kini dah ada orang cutu ibu. Nah, kini mau deko ya. Dulu hidup marasai tu ibu, marasai. Ya tu. Dulu buat kue kalau karayo tu buat seminggu menyala rayo tu lah heboh negari tu mah. Membuat kue ibu itu bapa song ke baskom kadang itu ada model kue ibu. Jo apa coper gadang tu ibu. Itu orang susah tu. Kalau orang sanang mah bisa aja. Nah, itu karambi itu kuku itu belatang ke batu lado tu bagi liang tu ibu. Bagi liang tu mah supaya lado-lado tu diambilnya balik. Nah. Itu kok peralu yo miskin ku ibu banyak cerita. Kalau kayu dak dong cerita no. Enak. Nah itu lado tu nyambi balik di kerambi tu mah. Tu dirandang tu. Dak minyak-minyak le bu, barandang. Sampai nyo kariang tu, tu namanya sabu ari di kampung ambo tu. Karena ada orang marik kayu, ada sabu ambo itu je bantu itu. Tu kok miskin ibu dulu gitu ambo. Tantu je penderitaan kau itu. Nah, itu sambanya tu ibu. Kalau musim bertanam tu samba tu. Tak so samba daging lu ibu. Tak ada talu apa lain. Tak ada. Makan daging ke rayu haji bertunggu ibu. Makan ayam, tunggu ayam sakit lu. Dah dah. Lama dia ku ayam gua. Kecik amak, ayam mau sakit amak, pada mati dah bi dah ya, baru dah bi. Kau sehat ayam kau, baju ke pasar, belanja. Lah sakit ayam kau baru makan tu. Anda awak sakit. Jadi kalau ada goreng ayam di rumah tu dua keadaan tu. Kalau tak ayam sakit, orang sakit. Tak semarang-semarang makan ayam ni ibu. Makan buah, buah sekali makan ibu. Tak ada buah lah. Kembali apel apa? Itu parawe kajang di tepi batang air tu Parawe mangka tu punya dia buat tu. Yo incik-incik yo hilang we tu. Itu. Ya orang merasai lah ibu. Ala ibu penderita ni sebut je ala tu itu. Nah. Dah jadi Bapak Ibu, masa menanam tu masa sulit. Karena sulit menanam itu, maka sinin tazra'una sinina sab'a sinina da'ba. Tapi baca ayat 49-nya. Ya, ayat 49-nya. Ya, surah Yusuf ni 49. Summa ya'ti min ba'di zalika apa ayatnya? Summa ya'ti min ba'di zalika amun. Am lagi? Bukan sinin. Amun fihi ya'sirun. Di mana mereka di situ
memeras anggur. Kau musim panen kau. Asir kau artinya memeras. Makanya jus itu bahasa Arabnya asir, peras. Jadi masa memeras anggur kau masa panen kau bu. Karena lah ambil jus. Makan lah banyak, panen lah banyak, harato lah berlimpah. Maka masa-masa itu disebut masa yang menyenangkan. Karena sudah panen, duit lah banyak, makanan lah banyak, mencari hasil panen berlimpah, bahagia rasanya. Masa-masa itu disebut ya, yughasu fihin nas, ya, kata Allah di tahun itu manusia yaksirun, ya. Jadi kalau sana tahun yang berat, kalau tahun yang menyenangkan. Nah, itu makanya mengantuk bahasa Arabnya apa? Sinah. Mengantuk itu sinah itu. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Kalau sana tahun, kalau sinah ngantuk. Kenapa sinah sebut mengantuk sinah? Karena orang mengantuk kok dek bari duitnya tu. Ibu-ibu yang mengantuk-ngantuk dan do bari bari. Oh kok mengantuk tu. Ini orang tak kantuk kok dek latih ibu. Ya ndak? Asa tak kantuk dan do latih. Dan latih kok kan dek bari namanya kok. Kalau ringan tak ngantuk ibu. Nyo dek bari tu makok bari kepalu. Tu. Penderitanya lah bari tu ngantuk ikut tu. Tu makok ibu-ibu lah 65 tahun kata tu lah cuk tak kantuk-kantuk sama surang. Dek ibu lah bari mana penderita ibu. Iya. Kola sakit lah bari tu derita tu. Tu makok ibu lah kantuk lalu. Saya duduk saja. Dan tu tanda-tanda orang ladakik mati tu. Ciri-ciri orang ladakik yang mati ibu asal duduk tak kantuk atu nyodo dak kalamo le tu. Karena mati kok mau kadimanya lalu. Jadi itulah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, ketika ibu kita menyusui kita, begitu ya, wa fisaluhu fi amaini. Kenapa amaini ibu? Bukan sanatain. Ibumu menyusukanmu dalam 2 tahun amain. Itu tahun-tahun yang paling menyenangkan dalam hidup kita ibu. Masa 2 tahun kita disusukan ibu itu paling menyenangkan. Kepala asuk digosok-gosok, tak betul ibu? Sedang menyusu dicium-cium, tak betul ibu? Paling bahagia ibu. Allah ranti menyusu, kan serengi panjang saya. Kalau masa menyusu kok tak ada diserengi ibu. Nah ibu, yo paling nikmat hidup masa menyusui tu ibu. Tu aku amain tu. Ndak ada payah tinggal merengek seketik langsung digendong nyusu. Kan nyusu. Ndak pernah awak dipersalahkan, ndak pernah. Salah awak yang salah kakak jo. Dah itu. Cuma kau kakak kau ada ngacuk melawan salah panjang saja namanya, gitu. Baru kau ini adik kau salah kau. Kalau tu amain masa paling menyenangkan, tu masa paling indah, masa disusukan ibu. Ya, tu kenapa di masa itu disebut amain namanya ya, masa yang paling menyenangkan dalam hidup kita. Tidak ada yang semenyenangkan di masa itu. 2 tahun kita disusukan ibu. Kalau ibu renggut itu zalim ibu ke anak ibu. Ibu 2 bulan mu anak ibu tinggal anak tu. Ibu pagi pulang malam dengan anak kau lah menangis, lah kajang-kajangnya menangis. Padahal Allah memberikan hak dia untuk bersenang-senang masa paling indah seumur hidup kita 2 tahun. Itu yang ibu zalim kenyo tu. Nyo tuntui ibu di akhirat besok. Itu memang begitu. Makanya kata Allah perempuan kalian di rumah. Kerana ada hak anak ibu yang harus ibu tunaikan. Bukan hanya soal menyusunya, tapi kebahagiaan di masa 2 tahun itu yang ketika itu dia diperlakukan dengan sangat indah hidupnya. Dan itu tidak akan didapatkannya kalau jangan orang. Taruhlah dia lagi susu, bekonya menangi ibu, tidak salamak susu induknya, menyusui induk kok beda ibu pada susu dot tu ibu. Karena ibu kalau menyusukan anak itu dengan kehangatan tu ibu.
Beda tu ibu. Ada kehangatan, ada kasih sayang yang tercurah. Celah carilah anak-anak ibu yang menyusu jodot tu, malah sulasui sedot sama surang tu. Kalau sedai. Ibu mencari ibu, kalau letak kalau anak tu ibu, beda ibu lalu anak dengan jo susu ibu lapis di muncuang itu. Beda beko dot lapis di muncuang ibu cari keadaannya lalu tu ibu. Beda puas wajahnya tu beda tu ibu. Itu yang ibu renggut selama tu. Itu zalim ibu ke anak-anak ibu nama tu. Ya. Ya makanya saya tu ibu, saya bukan orang yang anti dengan wanita karir ya. Karena memang Allah yang mengatur hidup kita begitu dan kita patuh saja. Ya. Kecuali ibu kalau pergi ke rajo dibawa anak tu beko ada tampik pengasuhan beko kok menangi bisa ibu susukan. Enggak apa-apa. Tapi kalau ibu hanya mengejar karir lalu kemudian ibu mengabaikan yang amai ini masa indahnya 2 tahun yang harusnya dia dapatkan sekarang tak ada. Coba ibu kalau carilah anak-anak tinggal tu ibu yang orang gaib ibunya sibuk tu sampai tabi apa menangi ibu sampai bangkak pusiknya bagi dia menangi ibu. Sampai kalau pusik tu dia menangi ibu. Kalau anak kau menangi ibu kalau ibu masukan susu ibu tu kan muncul langsung ngantuk tu mah. Beda ibu, beda tu. Nah tu baal ya ustaz, kau anak lah kadang-kadang tu ya. Nah pandai ibu dah lah baca caranya. Ya tu. Saya hanya menyampaikan saja. Itu makanya perempuan tu Allah sudah atur di rumah tempatnya. Ya. Memang Allah suruh begitu. Nah, kadang ada ibu-ibu ni kalau anak ko lah sarjana harus berseragam. Kalau enggak rasanya gagal anak kita. Enggak boleh begitu tu ibu. Ya tu. Kemuliaan ibu tu bukan pada karir ibu. Kemuliaan ibu tu pada anak-anak ibu. Memang begitu agama mengatur. Kena kita Islam patuh saja. Aturan Allah begitu. Kami dikasih tugas, kasih nafkah ke ibu. Kasih belanja ke ibu, ke anak-anak. Makanya kami kok tidak disuruh di rumah loh. Memang begitu aturannya. Kalau ibu jaleh disuruh di rumah. Tugas ibu dah banyak loh. Rawat anak. Dah. Masuk surga leh. Gitu tuh. Jadi ibu-ibu yang lah terlongsong itu ke anak, tolong panggilnya balik ya. Yang mana tahu ibu-ibu dulu waktu muda cutu, yang lah tua-tua kok balik, baru tahu pengajian baru. Ya tahu. Anak lah kadang-kadang, imbaunya balik, imbau. Ya padanya tuntut besok. Kita selesaiin kini. Ya tahu. Itu haknya nama tu. Nah begitu ya. Itu ke orang tua. Jadi akidah, akhlak. Lalu balik lagi kepada soal keyakinan di ayat yang ke-16 ya. 15 ya. Jadi kata Allah di ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Bila orang tuamu berbeda keyakinan denganmu, bahkan bukan hanya berbeda, dia mengajak engkau untuk kafir, berbuat syirik, jangan patuhi mereka, tapi tetap mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu aturannya. Jadi ibu kalau ya orang tuanya beda keyakinan, itu tidak boleh jadi dalil kita tidak berbakti ke mereka. Kalau soal keyakinan urusan dia dengan Tuhan nanti. Urusan kita tetap berbuat baik kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Kalau orang tua yang saleh namanya ihsan. Beda ibu ya. Kalau orang tua yang saleh, nanti baca di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya. Di situ orang tuanya saleh, beriman, maka baktinya disebut ihsan. Kalau orang tuanya beda agama, beda keyakinan, maka berbaktinya disebut ma'ruf. Beda tu ya. Kalau ihsan
lebih dari yang mereka perbuat. Itu namanya ihsan. Jadi kalau kita berbakti pada orang tua, yang orang tua kita baik, saleh, bakti kita melebihi baiknya dia ke kita. Ihsan. Tapi kalau orang tuanya beda keyakinan, apalagi ada upaya dia mengajak kita seperti dia, maka kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Pokoknya standar saja. Standar. Datang lihat bagaimana keadaan, habis itu pulang. Pulang. Ya. Bahkan ada ya, kalau orang tua itu sudah sifatnya memaksa, maka sudah tidak perlu datangi, nanti dipaksanya kita pindah agama. Tapi tetap berbuat baik. Ini yang beda keyakinan nih. Makanya ada satu riwayat. Nabi Musa pernah bertanya, siapa hamba yang pemuda, siapa manusia yang paling dulu masuk surga? Di masa Nabi Musa itu, Nabi Musa pasti mengira dirinya, karena dia yang paling alim, yang paling saleh. Kata Allah, ada pemuda di desa sana, dia yang paling dulu masuk surga. Maka Musa ini ingin tahu apa amal dia. Setelah sampai di sana, ternyata ketemu pemuda itu yang kerjanya memandikan babi setiap pagi dan sore. Pagi mandikan babi, ya, kasih makan, masuk kandang, nanti sore dimandikan lagi, masuk kandang. Itulah hari-harinya merawat 2 ekor babi. Dan Musa kaget, kok bisa perawat ini merawat babi kok masuk surga paling dulu. Ketika ditanya, kenapa engkau merawat babi hari-hari? Kata dia, ini bukan babi, ini ibu bapak saya. Zaman dulu orang sering jadi babi, jadi karo, jadi baru bagai. Dulu biasa aja tuh. Tiba-tiba jadi babi, tiba-tiba jadi baru. Ya kan? Dan tangka-tangka jadi babi langsung, tangka-tangka jadi baru langsung gitu. Ya. Memang dulu biasa umat Nabi Musa itu banyak yang jadi babi, Ibu. Ya. Banyak yang jadi baru. Nanti baca di surah Al-A'raf itu. Ya. Jadi banyak orang dulu jadi babi, Ibu. Biasa aja tuh jadi babi. Ya. Nanti baca surat Al-Maidah 60 ya. Al-Maidah 60. Jadi dulu Bani Israel itu kata Allah, banyak itu waja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Ya, Al-Maidah 60 ya. Umat Nabi Musa itu banyak yang dikutuk jadi kera dan jadi babi. Begitu kata Allah. Sekarang tidak ada lagi. Dulu umat Nabi Musa itu, nanti baca di Al-Baqarah ayat yang ke-60 itu, umat Nabi Musa yang tidak pergi sembahyang Jumat, mereka hari Sabtu tu, yang tidak pergi sembahyang Jumat itu jadi baru tu. Ya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi baru. Yang tidak pergi sembahyang Jumat itu jadi baru tu. Begitulah mereka dulu. Ya untung le tak berlaku kawak, Ibu. Kalau berlaku kawak kau berarti Jumat baru tambah, Ibu. Banyak tambah baru tu Jumat ikut tu. Di pasar raya tu baru kadang-kadang kita tak ikut. Orang sembahyang Jumatnya jual liu tu. Untung lain tak jadi baru tu. Tapi umat Nabi Musa tu banyak yang jadi baru, banyak jadi babi. Ya, al-qiradata wal khanazira. Jadi kata pemuda tadi, ini babi, ini bukan babi, bapak ibu saya. Karena kesalahan dia, Allah kutuk dia jadi babi. Walaupun dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia sudah jadi babi, tapi tetap dia orang tua saya. Tugas saya berbakti kepada dia. Makanya kata Allah ke Nabi Musa, itu orang pertama ke surga. Ya, betul ya? Itu babi orang tuanya tuh. Jadi tidak ada alasan kalau kita beda keyakinan dengan orang tua kita, tetap berbuat baik. Ya, tetap berbuat baik. Kata Allah begitu tuh. Tapi berbuat baiknya namanya ma'ruf. Ma'ruf. Tidak ihsan. Kalau orang tuanya baik, saleh, beragama, seakidah, namanya ihsan. Itu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Gitu. Nah, lalu ini jam 11 kurang. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Atau lanjut? Lanjut ya. Di ayat yang ke-16 kata Allah,
Ya bunayya innaha in taku misla habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Luqman ke anaknya, wahai anakku, kalau engkau berbuat satu kejahatan walaupun sebesar zarah, yang itu tersimpan di dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah datangkan perbuatanmu itu. Ini menunjukkan betapa detailnya perhitungan amal. Coba perhatikan baik-baik redaksinya ya. Jadi kebaikan atau keburukan itu kata Luqman walaupun sebesar zarah. Zarah ya. Zarah ni Ibu, zarah ada yang mengatakan biji sawi. Dulu orang tak mengenal atom. Biji sawi dulu. Yang paling enak. Lalu orang mengenal atom. Sebenarnya atom tu belum paling kecil. Ada lagi tu bagian tu. Ya, apa? Molekul atau ya atom itu kan daripada dua unsur ya. Proton dan neutron. Masih bisa bagi lagi tu. Begini Ibu kalau tidur terlentang, itu kan ada cahaya nampak, itu nampak yang terbang-terbang kecil-kecil tu. Itu namanya zarah. Kalau kondisi ini tak nampak. Ibu kalau tidur di bawah cahaya tu lewat kita, tengok cahaya tu nanti nampak kecil-kecil terbang-terbang tu. Itu namanya zarah. Itu zarah. Kalau Bapak Ibu berbuat amal baik atau jahat sebesar zarah, bukan zarah, tapi misqala habbatin min. Ya, pakai min ya. Min. Min ini maknanya tab'id, yang sebesar atom tadi dibagi lagi. Bagaimana kecilnya itu? Bukan Allah nak mengatakan misqala habbati khardalin. Bukan. Misqala habbatin min khardalin. Harusnya begini Bapak ya. Misqala habbati khardalin. Tapi tidak misqala habbatin min khardalin. Ini ya bahasa Al-Qur'ani detailnya. Yang sebesar biji sawi tadi dibagi lagi. Sekecil apa tuh? Bukan sebesar biji sawi. Yang sebesar biji sawi tadi dibagi lagi. Min khardalin. Harusnya misqala habbati khardalin, sebesar biji sawi, bukan sebesar biji sawi, sebesar satu biji yang dibagi dari biji sawi. Kira-kira begitu maknanya. Berapa kecilnya tuh? Nah, yang itu tersimpan di dalam batu, bukan di atas batu. Kalau di dalam batu gimana mencari Ibu? Di dalam batu tuh. Tidak mudah mencari debu di dalam batu. Mana kalau di atas batu bisa dia buang-bui. Ini mencari debu di dalam batu, fi, bukan ala sakhra. Allah tidak mengatakan ala sakhra, tapi fi, di dalam batu. Atau fis samawati, di langit, bukan fis sama. Kalau satu langit sama. Ini langit seluas itu, kita mau mencari debu di sana. Siapa yang bisa menemukan debu di langit yang luas itu? Bukan satu langit, as-samawat. Au fil ardi, bukan alal ard, di dalam perut bumi. Bukan alal ard. Kalau di atas tanah mah gampang carinya. Ini fil ardi. Fi ini di dalam. Kalau ada orang menyimpan sesuatu sebesar debu di dalam perut bumi, ya'ti bihallah, bukan Allah tahu, Allah bisa mendatangkan itu. Kalau tahu mungkin banyak orang bisa tahu, oh di sana. Tapi kalau mendatangkan sesuatu itu tidak mudah. Ini menunjukkan tidak ada satupun kebaikan, keburukan yang luput dari pengetahuan Allah.
Makanya Bapak Ibu tidak usah rusuh. Kalau Bapak Ibu berbuat baik lalu orang tidak membalas, tidak menghargai, untuk apa kita rusuh? Allah tidak pernah tidak mencatat. Sebesar itu debu di perut bumi pun Allah datangkan tuh. Nih. Makanya Ibu tidak usahlah kita sibuk-sibuk memamerkan amal ke orang. Yakin Allah sudah mengetahui detail amal kita. Ya. Tidak usah Bapak Ibu pergi ibadah tu left pula, pergi umrah left, pergi haji left. Apa gunanya? Allah pasti mendatangkan amal kita. Ya. Kini kadang-kadang orang kau Ibu memang setan tu hebat. Kalau tidak bisa orang dicegahnya beramal, tidak apa-apa. Beramallah kata setan, tapi dibelokkan hatinya. Dan ini Bapak Ibu perangkat teknologi ini yang paling ampuh untuk menghapus semua amal orang. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya kasih bantuan, tidak usahlah sibuk di foto-foto lalu di upload di media sosial, itu tidak perlu. Tidak perlu. Kecuali Bapak Ibu hanya sekedar memotivasi kawan-kawan di grup mungkinnya supaya satu lo bersedekah, itu baguslah. Tapi kalau hanya untuk motivasi, fotonya cukup 1-2 saja. Kok 100 foto di situ? Itu tidak motivasi namanya itu, ria namanya itu. Nah, iya. Kadang begitulah, semua sekarang dipamerkan. Kalau pergi jalan-jalan, tidak bahagia. Kadang begitu ibu-ibu kini saja api kuah, ya mana, sampai isi kamar pun balefnya juga kurang. Ya toh, isi kamar di left kan. Ya kan sadonya di left kan, pai makan jo suami di left kan jo. Ibu jo suami ibu pelanggaan kurangnya pelakor banyak kini. Ya telenga ibu bekonya sembah beko tu. Tu ada pelanggaan tu kurang. Ya tu. Kadang foto mesra tu jo suami tu langsung upload di video di media. Apa gunanya? Tidak ada gunanya itu. Ibu dengan suami ibu tu ibu udah bahagia ibu nikmati saja. Tidak usah ibu pamerkan kurang tu. Ada orang hasad beko tu. Kalau soal yang duniawi tak apa-apa. Tapi kalau ibadah jangan. Karena Allah sudah tahu dan Allah akan datangkan setiap apa yang kita perbuat walaupun sebesar debu. Walaupun itu kebaikan tersimpan di dalam perut bumi atau di langit yang luas, Allah pasti mendatangkannya. Untuk apa kita sibuk memamerkan ibadah ke orang? Ya, tidak ada untungnya, tidak ada gunanya itu. Nah itu ya pesan Luqman ke anaknya. Ya, itu di ayat yang ke-16. Oke. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.